Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Anggraini. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMKN 3 Karawang Kabupaten Karawang. Saya akan menyampaikan laporan aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif. Aksi nyata yang saya lakukan berupa penerapan budaya positif melalui berbagi praktik baik dan keyakinan kelas. Selamat menyaksikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 3 Karawang, Bapak dan Ibu Ketua Jurusan, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Staf Angkatan Usaha SMK Negeri 3 Karawang. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua selaku umat yang mendapatkan syafaat hingga akhir zaman. Mungkin pada kesempatan hari ini saya tidak akan banyak berbicara karena tadi Bu Rini sudah banyak menyampaikan. Yang pertama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan ucapan selamat pada Bapak dan Ibu yang sudah lulus dalam PPG tahun 2023-2024 dan yang lulus P3K pada tahap 2 dan pada tahap 3. Semoga Bapak dan Ibu guru yang sudah lulus baik PPG maupun materi untuk pembiasaan positif. Nah mungkin nanti sedikit saya ulas ya. Saya sangat berterima kasih kami dari pihak jajaran pimpinan sekolah juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah melakukan ya, kegiatan pembiasaan yang sehari-hari kita lakukan. Yang pertama mulai dari penyambutan siswa ya, dari pagi-pagi itu sudah standby, dari piketnya dari jam 6 sudah standby. Itu merupakan salah satu contoh kegiatan dari pembiasaan positif. Karena dengan kegiatan pembiasaan positif ini akan menumbuhkan karakter bagi peserta didik kita supaya selalu berkarakter dan membuat positif. Ya. Mungkin salah satunya yaitu dengan yang kita lakukan dengan menyambut siswa, kemudian juga kepada siswa itu
menghimbau untuk selalu membuang sampah kepada tempatnya, masuk dengan tepat waktu, baik siswa maupun gurunya juga. Ya. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan kepada acara materi pembiasaan positif yang mungkin nanti akan disampaikan oleh yang bertugas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya saya ucapkan selamat dan semoga Bapak dan Ibu guru yang lulus PPG dan P3K tahap 3 sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sebentar dan saya mohon perhatiannya ya, karena saya pikir ini adalah materi yang baik untuk kita saling berdiskusi untuk disampaikan. Ya, terkait dengan budaya positif ya, oleh saya sendiri yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 10 SMKN 3 Karawang Kabupaten Karawang. Ya, dalam kota ini konsep utama modul ini ada pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, ini adalah pembelajaran paradigma baru, di mana pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa dan serta berakhlak mulia, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, berkebinekaan, global serta berpikir kritis. Ya, jadi pembelajaran kelas ini harus bisa memenuhi kebutuhan siswa yang disebut dengan terdiferensiasi. Nah, disiplin positif itu apa gitu ya? Biasanya disiplin ini maknanya adalah ketidaknyamanan ya, karena anak itu harus mendapatkan kepatuhan gitu ya, sehingga disiplin ini dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Padahal sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri, sehingga merasa bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini yang udah luar biasa ya. Namun saya masih terus berusaha sih untuk mencapai ke sini gitu ya, karena memang effortnya luar biasa gitu ya. Kemudian kita berbicara tentang kebutuhan dasar hidup. Ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup ini berhubungan dengan kebutuhan fisiologis kayak makan, kesehatan, gitu ya, rumah. Nah, ini adalah bertahan hidup. Jadi bisa jadi anak itu mencuri makanan temannya karena kebutuhan bertahan hidup dia tidak tercapai, sehingga dia mencapai dengan cara yang negatif. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Orang-orang yang memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima tinggi, ini biasanya adalah orang-orang yang dengan orang tuanya itu akrab, kemudian dia berinteraksi sosialnya bagus gitu ya, dan dia ingin seperti saya gitu. Saya ketika dicek, nanti saya punya kuesionernya untuk mengecek sebenarnya kebutuhan dasar Bapak Ibu itu apa sih yang paling tinggi. Kalau saya kasih sayang dan rasa diterima gitu ya, sehingga betul ketika ditanya, oh iya saya sangat akrab dengan orang tua saya, apapun saya ceritakan walaupun saya sudah dewasa. Misalnya di sekolah saya begini-begini gitu, itu saya ceritakan gitu. Dan saya juga orang yang dengan kasih sayang dan rasa diterima tinggi ini, dia mampu bekerja sama secara kelompok di lingkungannya. Kemudian penguasaan. Kalau penguasaan ini pengakuan, ya, pengakuan terhadap diri sendiri, atau bahasa sekarang validasi gitu ya, seperti itu ya. Jadi orang-orang yang butuh pengakuan ini biasanya adalah orang yang perfeksionis. Dia akan merasa dia akan merasa rendah diri, dia akan merasa sedih ketika misalnya anak ini dengan kebutuhan penguasaan tinggi, ketika mengerjakan tugas itu ternyata kita nilai belum sempurna, dia akan nangis
maka dia akan menuntut kesempurnaan atau perfeksionis. Kemudian kebebasan ini terkait dengan melakukan hal yang bebas, gitu ya. Dengan anak-anak yang kebebasannya tinggi ini, dia sangat kreatif, gitu ya, mencoba hal yang baru. Sehingga pantas saja mungkin di kelas kita ada anak yang tidak respect terhadap pelajaran kita, bisa jadi pembelajaran kita monoton. Anak-anak yang kebutuhan kebebasannya tinggi, bisa jadi kasusnya demikian, gitu ya. Kemudian terakhir adalah kesenangan. Anak-anak yang kebutuhan dasarnya kesenangannya tinggi, maka dia akan melakukan sesuatu itu sesuai dengan kesenangannya. Makanya kalau misalnya ada anak yang main game itu senang, gitu ya, maka kalau pembelajaran menggunakan game pasti dia juga senang karena kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Kemudian motivasi perilaku manusia, ya, motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang yang secara sadar, ini kenapa kesini? Nggak nembus ini ya? Secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada yang motivasi anak kita melakukan sesuatu adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ada kan ya? Ya, karena misalnya nggak mau dihukum, maka dia datang tepat waktu. 7 kurang 15 dia sudah ada di sekolah. Namun ini motivasinya eksplisit Bapak Ibu, tidak akan bertahan lama. Kalau aturan itu sudah tidak ada lagi, ya dia tidak akan datang pagi lagi. Kemudian ada juga anak yang melakukan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak melakukan sesuatu karena ini ada penghargaannya. Nah, ini motivasinya eksplisit juga. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi eksplisit. Tapi yang paling tinggi adalah motivasi menghargai nilai kebijakan diri sendiri. Jadi murid atau kita melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan, ya, dirinya merupakan motivasi eksplisit. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke sekolah ini atau mengajar itu karena difoto, berarti Bapak Ibu motivasinya masih penghargaan dan menghindari hukuman. Tapi kalau Bapak Ibu baik mau difoto atau tidak difoto, datang ke kelas tepat waktu, berarti Bapak Ibu menghargai nilai kebijakan diri sendiri, gitu ya. Oh ya, jadi silakan hidup ini antara huruf B dengan D. Hidup ini antara huruf B dengan D. B, tolong Bu Dida bahasa Inggris lahir itu verb ya. Benar kan saya ucapin, soalnya saya lulus kuliahnya mata kuliahnya bahasa Inggrisnya ngulang gitu ya. Hidup kita itu ada antara huruf B dengan D. B itu ada verb kelahiran dan D kematian. Di tengah-tengahnya ada huruf C. C itu adalah choice, pilihan. Bapak Ibu mau milih melakukan sesuatu karena menghindari hukuman? Silakan. Bapak Ibu mau melakukan sesuatu karena penghargaan? Silakan. Bapak Ibu mau melakukan sesuatu karena memang ini adalah nilai kebajikan diri sendiri? Silakan. Karena hidup ini adalah pilihan. Gitu ya. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal ini ada hukuman dan penghargaan. Hati-hati, saya juga baru tahu ternyata penghargaan itu sangat luar biasa efeknya. Luar biasa negatif gitu. Ya. Yang pertama hukuman, pasti Srila ya tahu hukuman itu bakal menyakitkan, tidak nyaman, kemudian mengakibatkan murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan ini ternyata tidak efektif. Ada penelitian yang meneliti bahwa anak-anak yang diberikan penghargaan itu ketika disuruh mengisi kuesioner itu jawabannya kurang tepat. Ya, jadi penghargaan ternyata bisa berakibat ketepatan anak itu menjadi kurang. Begitupun dengan kreativitasnya, mematikan kreativitas, ya. Jadi berikanlah penghargaan sesuai dengan proporsinya, ya. Kemudian yang selanjutnya, disiplin identitas yang sukses gimana? Ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi ini penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan dan murid menghormati peraturan. Tapi kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dengan orang lain, teori kontrol dirinya, memegang kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ya, restitusi itu apa? Mungkin ini bagi Bapak Ibu ada yang baru. Ada yang tahu restitusi itu apa? Baru tahu atau baru tahu kali ini? Baru tahu, oke. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya adalah
memperbaiki hubungan, bukan menyebut kesalahan, tawaran, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tingkatan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi restitusi itu fokus kepada solusi. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Kadang saya sebagai penghukum ya. Penghukum, padahal penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal dengan kata-kata. Kadang nanti saya ceritakan pada saat menerangkan gitu ya. Berbuat salah, pembuat rasa bersalah. Saya juga pernah melakukan ini ya. Guru sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Yaitu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ada juga posisi kontrol teman. Nah, ini pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif, bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Posisi kontrol teman bisa jadi dia melakukan sesuatu karena ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya, dia tidak akan melakukan sesuatu. Oke, mohon perhatiannya. Sedikit lagi ya. Yaitu yang keempat adalah pemantau. Ini pemantau aturan gitu ya, dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Dan yang paling bagus adalah posisi manajer. Ya. Kenapa? Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini posisi yang paling bagus gitu ya. Contohnya, penerapannya nih 5 posisi kontrol. Ketika atribut lengkap tidak memakai siswa, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap. Kalau penghukum, dia akan berbicara, patuhi aturan sekolah, berdiri di depan, baris. Itu penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus bilang kamu ya, ibu kecewa sama kamu. Teman, ayo dong yang tertib, buat guru bangga kali ini. Gak apa-apa, kamu salah juga gitu. Yaitu teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, itu pemantau. Tapi kalau manajer, ayolah kamu lakukan kesalahan kamu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu, gitu ya? Itu manajer. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuatan keyakinan kelas. Ini udah pada buat ya semuanya ya? Tepuk tangan yang sudah melakukannya. Ya, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama, tentu yang sudah melakukan berdiskusi dulu ya tentang peraturan. Jadi mengajak murid dialog. Kemudian mencatat apa yang disampaikan oleh murid, baik menggunakan media papan tulis maupun post-it yang ditempel. Kemudian selanjutnya merumuskan keyakinan. Karena peraturan-peraturan anak biasanya berisi negatif, maka kita harus merumuskan ke kalimat positif dan dijawantahkan ke dalam kalimat-kalimat kebajikan universal. Yang selanjutnya adalah tinjau kembali, gitu ya. Apakah ada yang kurang atau tidak dalam pembuatan kalimat keyakinan kelasnya. Kemudian membuat pernyataan keyakinan kelas. Ini yang sudah saya buat di kelas 10 TAP1 kalau tidak salah. Keyakinan kelas ada 3 poin. Oh ya, keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak Bapak Ibu. 3 sampai 7 saja. Karena biar bisa diingat. Yang terakhir adalah ditandatangani bersama guru maupun siswa yang ada di kelas tersebut. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini kalau mau menangani kasus anak bisa menggunakan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama menstabilkan identitas dulu. Jadi anak itu yang mempunyai masalah dipanggil. Kita harus menstabilkan identitas mereka dari yang mereka merasa gagal menjadi yang sukses. Artinya kesalahan yang mereka lakukan tidak hanya mereka kok yang melakukan, kami pun guru ataupun orang lain pasti pernah melakukan. Nah, itu contoh dari menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Anak melakukan kesalahan pasti punya alasannya. Alasannya apa? Ini divalidasi tindakannya salah. Kemudian yang
keyakinan. Kalau anak sudah siap pada posisi 1 dan 2, tahap 1 dan 2, maka dia sudah bisa dihubungkan untuk menanyakan keyakinan, gitu ya. Keyakinan sekolah kita apa, gitu ya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah pengalaman dan pembelajaran pada saat saya melakukan, gitu ya. Yang pertama, ya, ini saya mau berbagi sharing tentang apa yang sudah saya lakukan. Ternyata membuat keyakinan kelas itu efektif untuk menerapkan kedisiplinan dalam pembelajaran di kelas. Contoh saya adalah tidak HP itu digunakan saat pembelajaran. Maka ketika anak yang memiliki keyakinan anak yang melanggar, maka kita tanya keyakinan nomor berapa yang harus kita ikuti, gitu, atau yang tak melanggar, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ternyata memberikan penghargaan, saya berusaha untuk memberikan penghargaan yang tepat kepada murid. Kayak tadi memberikan misalnya kelompok terbaik, ternyata itu tidak baik, gitu ya. Jadi mungkin dengan tepuk tangan atau kamu hebat, mungkin dengan tema-tema positif seperti itu, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah berusaha untuk memiliki posisi control manager. Walaupun ini sangat berat Bapak Ibu, gitu ya. Tadi aja saya coba di lapangan, ayo Mas, sekarang kamu berpikir kalau barisan kosong itu bagaimana, harus diapain, itu pada diem aja, gitu kan. Dan akhirnya kembali kepada posisi penghubung ke-1, kembali kepada posisi kontrol ke-1. Tapi saya tidak putus asa, yang namanya kebaikan harus tetap dilakukan walaupun belum berhasil, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus permasalahan murid. Terkadang murid-murid kita itu memiliki masalah yang ternyata masalahnya itu belum kita pahami, sehingga kita ngobrol, kenapa kamu alfa, ternyata alfanya itu menjaga neneknya, gitu ya. Kenapa kamu tidur jam 4, ternyata dia begadang, malamnya tidur sampai jam 3, gitu ya. Nah, dengan menerapkan segitiga restitusi ini adalah cara penyelesaian terbaik untuk menyelesaikan masalah. Walaupun saya juga masih memiliki tantangan, mungkin penerapan saya belum betul, gitu ya. Sehingga ketika sudah direstitusi ternyata masih melakukan kesalahannya sama, gitu ya. Tapi kita semuanya harus berusaha untuk mencapai itu semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Sharing aja ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dalam kegiatan pembelajaran. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Asidiki. Saya guru di SMK Negeri 3 Karawang. Setelah melihat pemaparan dari materi yang disampaikan oleh Bu Rini Anggraini terkait dengan budaya positif, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh beliau sangatlah bermanfaat dan bisa membantu para guru dalam memberikan bantuan kepada murid untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam diri murid. Terima kasih kepada Ibu Rini Anggraini telah membagikan informasi penting kepada saya dan guru yang lainnya terkait dengan budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Habibi, guru di SMK 3 Karawang. Setelah melihat pemaparan dari materi yang disampaikan oleh Bu Rini terkait dengan budaya positif, saya dapat mengambil kesimpulan. Apa yang disampaikan oleh beliau sangatlah bermanfaat dan bisa membantu para guru dalam memberikan bantuan kepada murid untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam diri murid. Terima kasih kepada Bu Rini
yang telah membagikan informasi penting kepada saya dan guru yang lainnya terkait dengan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.